Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu sekalian untuk memberi kesempatan kepada saya dapat mempresentasikan produk dari Dataon, yaitu Sunfish, HR, dan Grid Day. Di sini langsung saja saya memulai dari tahap presentasi yang pertama, yaitu di sini ada gambaran dari sebuah perusahaan kami, yaitu Dataon. Ya, Dataon sendiri juga dalamnya terdapat dari 3 perusahaan, Bapak dan Ibu sekalian, yaitu yang pertama ada PT Indodev Niaga Internet, atau produknya memang biasa dikenal dengan nama Sunfish. Yang kedua ada PT People Intelligence Indonesia, yang memang produknya biasa dikenal dengan nama Grid Day. Dan yang terakhir ada PT Sinergi Group Asia, yang memang untuk membantu payroll outsource kami. Ya, selanjutnya di sini saya akan lanjut menjelaskan terkait gambaran atau background dari perusahaan kami sendiri. Nah, di sini terdapat gambaran dashboard dari Sunfish HR kami dan juga Grid Day, yang memang di mana Sunfish HR ini aksesnya memang melalui web browser, dan sedangkan Grid Day ini memang bisa diakses melalui handphone oleh beberapa karyawan. Oke, di sini kami memulai dengan background dari perusahaan kami sendiri. Dataon sendiri sudah berdiri kurang lebih dari tahun 1999 atau sudah bergerak dari kurang lebih selama 22 tahun, dan juga memang bergerak dari satu fokus bidang, yaitu di HRIS System, yang memang bisa dibilang kami sudah berpengalaman di bidang ini sendiri, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi oleh dari itu sebenarnya dari semua modul atau fitur yang memang ada di dalam sistem kami itu memang sudah melalui tahapan develop dan lain-lainnya, memang sampai dengan tahap ini yang sudah matang dan sudah settle semuanya, karena memang kami sudah berpengalaman kurang lebih selama 22 tahun pastinya Bapak dan Ibu. Dan dimana pastinya saya lanjut juga yang selanjutnya itu untuk aplikasi software kami juga sudah ditangani oleh kurang lebih 400 karyawan, yang memang 85% itu bergerak dari sisi teknikal, yang memang dimana sama dengan tujuan kami, yaitu untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dari database sebuah perusahaan, yang dimana dari 85% teknikal itu dapat membantu pastinya keamanan dan kenyamanan dari sisi customer pada saat menjalankan aplikasi software yang memang dipegang dan digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya di sini dari segi user yang memang sudah menggunakan dari Sunfish HR sendiri, di dalam usernya itu sampai dengan saat ini dari awal kami berdiri sudah ada lebih dari 1 juta pengguna yang memang sudah menggunakan Sunfish HR ini. Oleh dari itu sebenarnya sudah banyak dari beberapa perusahaan yang ada di Indonesia, dan pastinya bahkan kita juga sudah menembus ke Asia Tenggara, beberapa negara di Asia yang memang juga menggunakan Sunfish HR pastinya. Dan selanjutnya untuk customer base kami yang sudah menggunakan Sunfish HR sendiri atau produk-produk dari Dataon sampai dengan saat ini ada kurang lebih 2000 perusahaan, yang memang sampai dengan saat ini ada beberapa perusahaan yang memang sudah masih aktif juga di kami dan masih menggunakan Sunfish HR sampai dengan saat ini. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Sampai di sini saya mau ingin menjelaskan juga, mungkin jika ada pertanyaan atau ada beberapa hal yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan, boleh diinfokan saja dan boleh ditanyakan langsung saja. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya juga ingin memberitahukan beberapa our client kami yang memang sudah jalan bekerja sama menggunakan Sunfish HR atau produk dari Dataon sendiri. Di sini ada Wika, ada OVO, dan juga ada WWF, dan juga ada Samsung. Yang pastinya di sini banyak perusahaan-perusahaan juga dari perusahaan baik dari pemerintahan ataupun swasta. Di sini pemerintahan juga ada seperti KPK dan beberapa perusahaan pemerintahan lainnya, dan juga ada beberapa dari universitas juga di sini seperti UPH yang sudah menggunakan Sunfish HR juga. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin misalkan ada rekan perusahaan dari perusahaan lain yang memang ada di sini ataupun memang sekiranya Bapak Ibu pernah kontak dan memang pernah menggunakan,
Dan atau ada di sini juga boleh ditanyakan langsung saja ke user atau HR-nya sendiri terkait penggunaan Sunface-nya itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya langsung lanjut ke produk kami yaitu Sunface HR. Ya, di sini Sunface HR itu terdapat isinya yaitu yang pertama ada administration. Core feature-nya itu terdapat yaitu isinya ada employee records, di mana data-database dari semua karyawan yang ada di perusahaan Bapak Ibu yang pastinya harus terrecord dan harus tercatat dari semuanya yang ada di dalam Sunface ini sendiri nantinya. Gunanya untuk bisa memproses lebih lanjut to-do list apa saja yang memang akan dilaksanakan oleh perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya di sini juga ada organization management. Dalam artian di sini terdapat nantinya ada organization structure di mana karyawan juga bisa dapat melihat struktur dari organisasi di perusahaan itu sendiri. Di sini juga ada time seperti status management, scheduling and attendance yang memang bisa di-maintain oleh Bapak Ibu sekalian terkait attendance dan juga status karyawan dari masing-masing perusahaan, masing-masing karyawan yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada benefits. Benefits di sini terdapat seperti kurang lebihnya payroll, tax, claims, and loans. Payroll sendiri yang memang sebuah bentuk pencatatan Bu ya, yang pastinya bisa dibilang lumayan merumitkan dari sisi HR. Yang di sini kita bisa membantu untuk mempermudah dan mempercepat proses payroll dari yang ada di perusahaan Ibu Bapak sekalian. Yang pastinya dari segi form dan masternya sudah kami sesuaikan juga dan bisa di custom juga. Dan di sini tax, claims, and loans ini juga pastinya bisa membantu kebijakan-kebijakan yang ada dari masing-masing negara. Di negaranya contohnya dari segi tax, taxnya ini sendiri kita bisa menyesuaikan. Misalkan saat ini kita PPh 21 dan lain-lain, kita sudah ada untuk formnya dan lain-lain, dan kita memang sudah update yang memang sudah terdaftar dari pajaknya itu sendiri. Selanjutnya ada operational. Di sini juga operationalnya ini kita dibagi dua yaitu simple operational dan juga advanced operational. Nah, untuk operationalnya sendiri, performance-nya itu sendiri kita memang dibagi dua yang pasti kalau untuk yang simple performance itu kita hanya penilaian dan juga summary dari performance seorang karyawan secara singkatnya, sedangkan untuk advanced operation atau advanced performance sendiri itu detail dari performance yang ada di dalam diri karyawan sendiri, yang juga ada gap analysis-nya yang bisa membantu user atau manajer atau atasannya menentukan sejauh mana karyawan tersebut bisa mencapai target-target yang memang dijalankan sesuai dengan KPI-nya di awal. Lanjutnya ada development. Development ini kurang lebihnya memang ada semacam seperti manajemennya dari seorang karyawan, yaitu selanjutnya ada development. Di sini ada talent management dan juga HR planning. Di sini untuk dapat membantu seorang HR dalam menentukan proses development dari seorang karyawan sesuai dengan performance yang tadi sudah diinfokan. Jadi dari gap analysis yang memang ada di karyawan tersebut bisa ditentukan juga oleh HR dan masing-masing usernya development mana yang tepat untuk bisa dilaksanakan oleh masing-masing karyawan tersebut. Nah, di sini juga ada namanya modul training. Training itu memang dari segi training yang sudah akan ditentukan tadi di awal dari segi developmentnya yang bisa di-manage, yang pastinya sudah sampai sejauh mana training yang bisa dilakukan oleh karyawan tersebut untuk bisa mencapai KPI atau gap analysis yang memang ada di data sebelumnya. Sudah juga ada proses rekrutmen, di mana proses rekrutmen ini bisa diintegrasikan secara online melalui website yang ada di website yang dimiliki oleh perusahaan Bapak Ibu sekalian, di mana nanti teknisnya itu untuk rekrutmen kita bisa mendirect link yang memang misalkan ada di website Bapak Ibu sekalian ada semacam button karir, nah mungkin itu bisa direct link dan itu
nanti dari segi database-nya memang Bapak Ibu sekalian bisa memiliki semuanya dan bisa di-manage juga pastinya untuk proses rekrutmennya. Dari segi CV dan lain-lainnya bisa ditentukan secara langsung dan otomatis mana yang sesuai dengan requirement dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini juga kita sebenarnya ada social info, dalam artian di sini ada kelebihan dari kami juga, bukan hanya semacam HRS biasa. Misalkan seorang karyawan mencapai pencapaiannya, mencapai target atau KPI yang sudah ditentukannya, mereka bisa update di Sunfish ini sendiri, yang dimana ini juga bukan hanya sebagai HRS tapi juga semacam kayak sosial medianya dari perusahaan ibu masing-masing, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya akan berbicara tentang Grid Day. Grid Day itu sendiri memang mungkin solusi untuk Bapak Ibu sekalian yang memang saat ini kita sudah masuk di era memang mobile, di mana Grid Day ini sendiri basisnya itu memang dari mobile apps, dari handphone Bapak dan Ibu sekalian. Dan di sini terdapat beberapa fitur dan modul juga seperti Core HR yang memang dapat merekod data employee-nya juga. Scheduling and attendance tracking seperti schedule dari masing-masing karyawan dan juga absensi yang bisa dilakukan oleh karyawan lewat handphone secara langsung. Dan di sini juga bisa dapat melihat payroll, tax, dan payment processing, yaitu seperti payslip bisa langsung dicek melalui handphone itu masing-masing oleh karyawan. Di sini juga ada workflows, access controls gitu. Jadi di sini dapat lebih mempermudah karyawan melihat dan mengecek atau melakukan absensi secara cepat melalui handphonenya masing-masing. Dan di sini juga ada productivity, ada task management, activity tracking, time sheets, calendar, dan lain-lainnya. Ini productivity ini di sini jadi dalam artian mereka seperti bisa melakukan koordinasi pekerjaan dengan atasan atau dengan bawahannya secara cepat dan secara mudah hanya melalui handphone. Jadi di sini dapat mempermudah juga oleh karyawan masing-masing, tidak perlu membuka browser atau apa segala macam dari laptop atau dari PC, tapi cukup dengan dari handphone saja. Dan selanjutnya di sini juga ada performance. Performance di sini mungkin lebih sifatnya yang pastinya tidak sedetail yang ada di Sunfish pastinya, karena memang di sini hanya lebih tepatnya maksudnya ini ada KPI dan performance review, activity recording di sini yang dimaksud pada saat misalkan Bapak dan Ibu melaksanakan WFH di perusahaannya, di sini juga bisa dilakukan activity recording yang memang harus dilakukan oleh masing-masing karyawan, gunanya untuk membantu juga para HR dan juga user atau atasannya untuk memonitoring karyawannya masing-masing dalam menjalankan pekerjaannya selama WFH. Itu dan lain-lainnya. Di sini ada benefit management, supporting feature, dan juga secure infrastructure. Oke, selanjutnya di sini ada Sunfish HAS. Di sini maksudnya untuk lebih ke arah subscription-nya. Di sini saya mau bantu jelaskan juga. Di sini kita ada dua sebenarnya tipe service kami, yaitu secara on cloud atau SaaS, atau bisa dibilang biasanya melakukan secara sewa. Di sini kelebihannya kita bisa subscribe dengan jangka waktu minimal 6 bulan. Dengan jangka waktu minimal 6 bulan, dan untuk pembayarannya kami bisa fleksibel, bisa dibayarkan secara per bulannya. Dan juga yang kedua, tidak perlu ada investment hardware, dalam artian misalkan di Bapak Ibu sekalian tidak memiliki server di perusahaannya apa segala macam, tidak perlu khawatir karena memang semua server dan lain-lainnya akan kami yang support, dan juga dari segi maintenance dan lain-lainnya bisa akan kami yang support, karena di sini sifatnya kami juga pasti akan bantu selama kurang lebih dalam jangka waktu yang sudah ditentukan itu. Dan untuk update-nya yang pastinya kita pasti akan selalu update, dan Ibu Bapak sekalian tidak perlu repot-repot lagi harus mengupdate dari software tersebut, karena memang kita akan yang melakukan update sendiri dari tim backend kami. Jadi dalam arti di sini Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk menggunakan dari aplikasi tersebut. Di sini untuk security-nya kita menggunakan ada ISO 9001 dan 27001. Sertifikat ISO ini kami akan selalu update pastinya setiap setahun sekali, yang pastinya
Di sini kita juga ada SOP menggunakan penetration test. Dan penetration test ini kita lakukan kurang lebih setahun sekali, di mana dari hasil penetration test itu kita akan ada sertifikatnya juga yang memang akan keluar di kurang lebih di bulan Oktober setiap tahunnya. Dan untuk gunanya sebenarnya kenapa kita melakukan penetration test itu berguna untuk kita mengetahui juga sudah sampai sejauh mana security yang ada dari server kita dan juga dari database yang memang kita miliki. Jadi kita harus menguji juga dan kita juga harus menginfokan kita punya datanya kalau memang database kita pun kita mempunyai high security. Jadi Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu ragu untuk mengkhawatirkan dari database yang ada pada kita, seperti itu. Dan untuk yang kedua sebenarnya ada untuk secara on premise, yaitu secara dalam artinya beli putus. Mungkin Bapak Ibu sekalian udah paham juga ya maksudnya. Kalau secara tidak langsung itu Ibu dan Bapak dan Ibu sekalian berarti kalau menggunakan secara membelinya secara on premise itu berarti secara lifetime dan hanya dikenakan juga biayanya itu biaya tambahannya yaitu untuk maintenance untuk 1 bulan pertama. Yang pastinya untuk dari segala update, customize, dan lain-lainnya itu bisa dilakukan oleh masing-masing manpower dan juga orang yang in charge di perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Dan untuk update dan lain-lainnya itu juga bisa dilakukan oleh masing-masing. Dan paling dari kami bisa hanya membantu untuk maintenance dan bantu lainnya di dalam 1 bulan pertama itu. Seperti itu kurang lebih ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir di sini gambaran untuk perusahaan kami yang tadi kamu bilang kalau bahwa kami itu sudah menyebar ke beberapa negara di Asia Tenggara pastinya. Di sini juga ada beberapa kantor cabang kami seperti yang ada di Singapura. Di sini juga kita ada mempunyai cabang yang ada di Malaysia, Hong Kong, dan Thailand dan lain-lainnya. Di sini jadi kita yang pastinya datawan sesuai dengan namanya yaitu sunfish dari sebuah ikan yang ada di Indonesia yang memang ikannya cukup besar di mana mempunyai makna kita berencana untuk bisa membawa datawan ini sendiri bukan hanya mensolusikan yang ada di Indonesia saja tapi kita bisa mendunia dan pastinya kita bisa mengasih solusi kepada semua perusahaan untuk HRI sistemnya bukan hanya di Indonesia saja tapi juga di luar negeri atau bahkan di seluruh dunia. Kurang lebihnya seperti itu dan selanjutnya untuk demo dari penggunaan Sunfish atau Great Day sendiri nanti akan dilanjut oleh tim kami dari tim pre-sales kami dan dari saya cukup sekian. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dahulu baru kita akan lanjut ke sesi pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.